Halo, perkenalkan, saya Bernardus, guru pendidikan agama Katolik di SMA Mania Mas Ngabang. Dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Hari ini saya mengambil video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, Pak. Ya, silakan Fajar. Baik, kita angkat tanda kemenangan kita. Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk belajar. Bimbinglah kami dalam memahami pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh guru kami, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikannya. Semoga pembelajaran ini bisa membawa kami ke dalam membangun hidup Kristiani dalam diri kami dan masyarakat. Semua ini kami serahkan kepada tangan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Salam. Pagi. Selamat pagi. Kita absensi terlebih dahulu. Adrianus Pentari, Angela Juniawati, Aprilia Kasih, Urbanus Pajar, Valentinus Alpedro. Oke, hadir semua? Oke. Pada minggu kemarin kita sudah belajar dan makna gereja tentang berdoa. Nah, kalau menurut kalian doa itu apa sih? Oke. Menurut saya, makna ajaran gereja tentang berdoa adalah bahwa doa itu cara kita berbicara dengan Tuhan. Lewat doa, kita bisa bersyukur, minta maaf, minta tolong, dan menuju Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Berdoa juga bisa dikatakan berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang menguduskan. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tugas gereja yang menguduskan? Tugas gereja yang menguduskan dikenal dengan istilah liturgia, yaitu seluruh tindakan ibadah resmi gereja, terutama dalam perayaan Ekaristi dan sakramen. Oke. Nah, bagaimana peran liturgi dalam kehidupan umat Kristiani? Peran yang diambil tindakan liturgis merupakan ungkapan iman umat yang merayakan misteri Kristus. Oke. Yang kedua, mengapa sakramen dianggap sebagai sarana pengudusan dalam gereja? Ada yang mau menjawab? Silakan Urbanus. Ya, menjadi sumber doa dan sakramen. Dapatkah Anda memberi contoh sakramen yang memiliki makna khusus dalam perjalanan iman umat Kristiani? Oke, Trideo. Menghapus dosa asal dan menjadikan seseorang menjadi anggota gereja Katolik. Ya, lewat pembaptisan. Ya, lewat pembaptisan kita bisa mendapat pengampunan dari dosa-dosa kita
yang telah kita lakukan. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat di situ. Peserta didik menjelaskan tugas gereja yang menguduskan liturgia berdasarkan Kompendium Katekismus Gereja Katolik 236 sampai 237 melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang kedua, kita lihat lagi. Peserta didik menganalisis makna sakramen sebagai sarana pengudusan dalam gereja berdasarkan kitab suci. Kolose bab 2 ayat 2, bab 4 ayat 3, Kolose bab 1 ayat 26, Roma bab 16 ayat 25. Melalui diskusi kelompok dengan tepat. Oke, sekarang kalian memasuki kelompoknya masing-masing yang sudah terbentuk minggu kemarin. Silakan. Sekarang Bapak mau membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Coba kalian perhatikan LKPD-nya. Di sini kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing. Tulis nama kelompok kalian. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, nanti kita akan menonton video. Di sini kalian akan mengerjakan atau membaca aktivitas 1. Oke, lihat LKPD kalian di sini. Nama kelompok ya, ditulis ya. Dan ada LKPD 1.2, tolong dituliskan juga nama-nama kelompoknya. Ya. Kalau sudah, kita akan menonton video. Di sebuah desa kecil ada sebuah pria yang selalu ramai dengan jemaat pada setiap akhir pekan. Pria itu menjadi tempat yang penuh kedamaian, tempat umat Kristen berilmu untuk beribadah, berdoa, dan menerima sakramen. Namun, meski gereja itu penuh dengan umat, ada sebuah keluarga yang merasa jauh dari Tuhan, meskipun mereka selalu hadir dalam setiap ibadah. Ia tidak merasa ada kedamaian sejati meskipun rutin mengikuti misa. Bisa mulai berpikir lebih dalam soal itu. Ia bertanya-tanya apakah benar bahwa liturgia dan sakramen sudah memiliki makna saat ada di gereja, ataukah ada cara menunjukkan keutuhan itu di luar gereja. Keesokan harinya bisa mengajak keluarganya untuk berbicara bersama. Apa yang kita pelajari dari liturgia dan sakramen yang kita terima di gereja tidak seharusnya berhenti di sana. Bisa berhenti. Maka kita tidak mencoba untuk semangat liturgia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saya dan ibu bekerja keras, kita bisa melihat itu sebagai bentuk pelayanan dan setiap tindakan kasih kita baik terhadap satu sama lain dan orang lain adalah wujud dari kekudusan itu. Mereka dari gereja untuk mendapatkan berbudi mulai membawa dari kasih dan pengampunan dan interaksinya dengan anaknya dan suami. Dia belajar untuk lebih sabar dan mendengarkan mereka, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebagai seorang istri yang menguruskan keluarganya dengan kasih yang diberikan oleh Tuhan. Pak Menteri pun berusaha untuk melihat pekerjaannya sebagai bagian dari Tuhan,
bukan hanya sebagai orang diri. Dia belajar untuk bekerja dengan hati yang penuh kasih dan integritas, serta tidak lupa memberi waktu untuk berdoa dan berlindung di sela-sela kesibukannya. Setiap malam, keluarga itu berdoa diri untuk berdoa. Mereka berbagi pengalaman harian mereka dan saling menguatkan satu sama lain. Dia yang sebelumnya hanya berakal sebagai murid gereja, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka sehari-hari. Mereka merasa semakin dekat dengan Tuhan dan merasa betapa pentingnya kehidupan sehari yang mereka terima dalam setiap langkah hidup mereka. Cerita ini menggambarkan bagaimana keluarga yang baru dan tugas gereja yang diputuskan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dia dan sakramen bukan hanya menunjukkan kita di gereja, tapi harus hidup di dalam setiap tindakan kasih dan pelayanan yang dilakukan di dunia ini. Kita sudah menonton video keluarga Pak Rudi. Silakan kalian berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan tadi. Sudah. Berapa lagi masih dikerjakan Pak? Oke. Oke, sudah? Ya, tinggal 10 menit lagi. Sudah? Ya, kalau sudah, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 disilakan mempresentasikan LKPD 1.1 nomor 1 sampai 3. Kelompok 2 akan mempresentasikan nomor 4, 5, dan 6. Oke. Sedangkan di LKPD 1.2 mengerjakan 1, 2, dan 3. Itu khusus kelompok 3 ya. Oke, udah paham? Oke, dari kelompok 1. Silakan maju di depan. Selamat pagi semuanya. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi,
Izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Patricia Tiada Tasya. Saya Agala Juniawati. Saya Valentinus Alpedro. Apa yang membuat keluarga Rudi merasa jauh dari Tuhan meskipun mereka rutin mengikuti misa dan menerima sakramen? Keluarga Rudi merasa jauh dari Tuhan karena meskipun mereka mengikuti misa dan menerima sakramen, mereka merasa tidak ada perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka hanya menjalani rutinitas agama tanpa benar-benar menghidupi nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam sakramen dan liturgia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Rudi meresapi makna liturgia dan pengudusan setelah mendengarkan homili dari sang imam? Pak Rudi meresapi bahwa liturgia yang merupakan tugas gereja yang menguduskan bukan hanya sebuah ritual atau kegiatan di gereja, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Lisa merasa penting untuk menghidupkan pengudusan yang diterima di gereja dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, Lisa merasa bahwa pengudusan yang diterima di gereja melalui sakramen dan liturgi tidak boleh berhenti di gereja saja. Apakah sudah jelas? Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, silakan Urbanus Pajar. Baik, saya akan menambahkan yang soal nomor 1. Apa yang membuat keluarga Rudi merasa jauh dari Tuhan meskipun mereka rutin mengikuti misa dan menerima sakramen? Yang pertama, karena mereka merasa pengudusan yang diberikan melalui sakramen tidak mengalir ke dalam tindakan dan hubungan mereka sehari-hari. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Kita lanjutkan kelompok 2. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Urbanus Pajar. Saya Densius Trideu. Saya Apriliana Kasih. Baiklah, di sini kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Apa yang dilakukan Bu Rudi untuk menghidupi nilai-nilai kasih dan pengampunan dalam keluarganya setelah memahami makna liturgi lebih dalam? Bu Rudi mulai berusaha lebih sabar dan mendengarkan kebutuhan keluarga dengan hati yang penuh kasih. Ia tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai istri yang menguduskan keluarganya dengan pengampunan, kasih, dan perhatian. Ia mulai menerapkan prinsip-prinsip kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan suami maupun anak-anaknya. Nomor 2. Apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga Rudi setelah mereka memulai kehidupan nilai-nilai liturgi dalam kehidupan sehari-hari mereka? Jawabannya, setelah kehidupan nilai-nilai liturgi, keluarga Rudi memulai merasakan perubahan yang mendalami dalam hubungan mereka. Dan soal yang ketiga, apa yang dapat dipelajari dari sikap keluarga Rudi dalam penerapan pengudusan dan liturgia dalam kehidupan mereka? Dari sikap Rudi, kita dapat mempelajari bahwa pengudusan melalui liturgia dan sakramen harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bahwa iman tidak hanya terwujud dalam kegiatan ibadah di gereja, tetapi harus dicerminkan dalam tindakan kasih, pengampunan, dan pelayanan terhadap sesama.
Itu saja. Apakah ada tambahan dari kelompok lain atau pertanyaan, sanggahan? Oke, silakan pilih dulu. Apa yang dapat dipelajari dari setiap keluarga ini dalam menerapkan keputusan dan kemudian dalam kehidupan mereka, yaitu mengikuti dengan ketentuan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara yang nyata untuk mewujudkan sakramen dan itu adalah Tuhan. Oke, terima kasih, Menteri. Baik, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Adrianus Ventari. Saya Theodosius Adriano. Saya Milaliana. Baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan rahasia Allah dalam bacaan kitab suci di atas? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Yang 2, sebutkan dan jelaskan pembagian sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik berdasarkan Kompendium Katekisimus Gereja Katolik. Sakramen-sakramen dibagi menjadi sakramen inisiasi Kristen, pembaptisan, penguatan dan Ekaristi Kudus. Sakramen-sakramen penyembuhan, sakramen tobat dan pengurapan orang sakit, dan sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan dan perutusan, penahbisan dan perkawinan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Soal yang ketiga, bagaimana inisiasi sakramen dilaksanakan dalam Gereja Katolik? Inisiasi Kristen dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup Kristen. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke. Menambahkan jawaban yang nomor 3. Oke, silakan. Bagaimana inisiasi sakramen dilaksanakan dalam Gereja Katolik, yaitu orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan, dikuatkan dengan sakramen penguatan dan diberi makanan dengan sakramen Ekaristi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Silakan kembali di tempat. Kita lanjutkan kesimpulan. Sakramen dalam gereja dibagi menjadi 3 kategori. Sakramen inisiasi ialah sakramen yang mewakili kehidupan Kristiani seseorang. 3 sakramen inisiasi adalah pembaptisan, krisma, dan ekaristi. Yang kedua, silakan. Siapa yang mau baca? Oke. Sakramen penyembuhan. Sakramen ini berfokus pada penyembuhan dan pengampunan dosa, seperti sakramen tobat dan sakramen pengharapan orang sakit. Nah, kedua ini adalah terutama sakramen orang sakit, ya. Nah, ini sewaktu penerimaannya, sewaktu orang sedang sakit. Yang ketiga, silakan. Sakramen pelayanan. Sakramen ini adalah sakramen ini berhubungan dengan pelayanan kepada umat, yaitu sakramen perkawinan dan imamat, yang menyatukan pasangan suami istri dan mempersiapkan seorang untuk melayani umat dalam kehidupan gerejawi. Oke. Nah, di sini ada gambar, ada seorang ibu, bapak, dan bayi. Ini kalau di dalam gereja Katolik, sakramen apa namanya? Oke, pembaptisan bayi. Yang kedua, kita lihat lagi. Di sini ada satu pasang antara cewek dan cowok. Nah, kalau di dalam gereja Katolik,
mereka ini mengambil sakramen apa? Ya, sakramen perkawinan. Yang sudah ditampilkan ini ada berapa? 5. Ada berapa lagi? 2. Oke. Nah, di sini ada gambar stola. Biasanya siapa yang memakai stola ini? Dan biasanya di dalam gereja Katolik disebut sakramen apa? Imamat. Oke. Yang terakhir. Nah, kita lihat di sini. Ini namanya sakramen apa? Ya, perminyakan orang sakit. Siapa yang mau baca? Silakan. Oke. Pengudusan melalui liturgia dan sakramen harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bahwa iman tidak hanya terwujud dalam kegiatan ibadah di gereja, tetapi harus tercermin dalam tindakan kasih, pengampunan, dan pelayanan terhadap sesama. Oke. Sekarang kita mengisi lembar refleksi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Seandainya kalian mengerti, kalian boleh centang ya. Kalau tidak mengerti, tidak. Udah paham? Oke, silakan kerjakan. Silakan kumpulkan bagi yang sudah. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian mengerti tentang materi hari ini? Sudah, oke. Terima kasih. Silakan kalian ambil HP kalian. Di layar sudah ada gambar barcode, terus kalian scan. Dan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan tugas pertemuan berikutnya. Di sini ada tugas untuk kalian, nanti kerjakan di rumah. Buatlah ringkasan singkat mengenai sakramen tali berupa deposi rosario. Oke, silakan tulis, catat. Minggu depan kita bahas. Bapak rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa penutup. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran agama Katolik yang kami terima pada hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati pengetahuan yang kami peroleh, membantu kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi iman yang hidup dan menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke.